Halo, halo pageant lovers all around the world, especially in Indonesia and of course West Java. Kembali lagi di segmen Bincang-Bincang Bintang bersama saya Ilham yang akan memandu bincang-bincang bintang pada season kali ini, ya kan? Pada season kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh beberapa queen yang kemarin mengikuti kompetisi Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat 2024. And of course, mereka juga mendapatkan beberapa title pada saat kompetisi tersebut. Please welcome Mariam Kasim, Tia Agustin, and of course, Christine Stephanie. Hai. Oke, bagaimana? Apa kabarnya? Baik, luar biasa ya. Oke, after Coronation Night, itu gimana? How feeling tentang malam final? Perasaannya? Deg-degan banget sih, Kak. Kita semua kayaknya deg-degan ya. Iya, pasti. Kayak setelah final, oh ternyata kita dikasih kesempatan nih sama Mamski dan Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat. Seneng-seneng ada, excited banget, deg-degan juga ada, Kak. Karena kita nggak tahu nih ke depannya kita bakal gimana. Oke. Gimana kalau Tia? Deg-degan banget sih ya, Kak. Terus apalagi Tia dapat wildcard dari Kak Igun dan alhamdulillahnya Tia bisa menyambung terus mimpi Tia. Oke. How about you? Best, yang pasti Mariam rasanya amazed banget, Kak, karena memang dari awal mendengar Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat mau buka pendaftaran waktu itu udah excited dan udah nunggu-nunggu banget. Jadi begitu dapat kesempatan yang pasti pertama senang, terus juga malam grand final senang juga karena bisa ketemu keluarga akhirnya on the stage, terus juga ketemu teman-teman yang support Mariam itu pasti, dan yang pasti rasanya lega karena setelah coaching, latihan catwalk, latihan public speaking, begitu di malam grand final bisa ditunjukkan semuanya dengan sebaik mungkin. Jadi rasanya lega dan happy banget. Oke, luar biasa. Setelah malam final pasti lelah kan ya? Lumayan ya. Langsung beraktivitas kalian-kalian? Iya pasti, aku langsung kuliah hari Senin. Oke, luar biasa. Ya memang kalau menjadi seorang beauty queen itu kan harus siap secara fisik maupun mental. Betul sekali. Oke, anyway, di segmen bincang-bincang bintang kali ini kita akan lebih mengulik nih background queen kita ini seperti apa sih? Boleh? Boleh. Oke, baik. Kita satu-satu dulu deh dari Christine. Itu background-nya after Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat tuh siapa sih Christine Stephanie itu? Aku tuh arsitek, teman-teman. Wow. Oke, suka ini ya, membangun ya. Iya, membangun negeri. Oke. Lanjut. Jadi beres Coronation Night, aku kerja jadi arsitek, kembali lagi ke kantor. Sambil juga memikirkan ke depannya nih, karena memang puji Tuhan banget Kak Igun memberikan kesempatan. Apa yang akan aku lakukan ke depannya? Memang dibantu banget nih sama Mamski, tapi kita juga mesti ada prepare sendiri kali ya, Kak ya. Betul. Kalau Tia nih, Tia background-nya sih apa sih sebelum join Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat? Tia itu seorang model di Karawang. Nah, persiapan Tia sekarang itu lagi belajar public speaking, terus lagi menyiapkan catwalk, tentunya banyak banget lah persiapan buat nasional nanti. Gitu. Kalau Tia sendiri sebelum join Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat itu pernah join beauty pageant sebelumnya? Kebetulan belum pernah. Oh, jadi ini the first competition. Iya, oh, luar biasa ya. The first competition dan langsung dapat ini wildcard. Luar biasa. Kalau Mariam, siapa sih Mariam sebelum Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat? Oke, mungkin sedikit sharing juga ya, Kak. Mariam sebelumnya pernah join kompetisi pageant, yang dimana waktu itu Mariam masih SMA. Terus juga pada saat itu Mariam setelah menyandang gelar, Mariam
melanjutkan tugas dan setelah tugas selesai lanjut kuliah. Nah, tapi there is something about pageant yang membuat aku merasa lega bertemu Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat. Jadi pada saat itu tuh Kak, aku tuh belum dapat izin untuk berkontribusi lagi pageant, apalagi pageant nasional sama orang tuaku. Iya, jadi sebelumnya waktu aku SMA itu, aku tuh sempat bergabung sama kompetisi pageant dan ternyata waktu itu tuh aku kepilih menjadi runner up 1 di provinsi. Nah, kebetulan mendekati ajang nasional itu tuh winnernya dia mengundurkan diri karena keberatan kan kalau kompetisi pageant lain tuh ada pendaftaran untuk karantina. Nah, kebetulan emang lumayan nih Kak digitnya aku pun kalau misalkan ada budgetnya ya. Kalau kemarin kita di Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat Rp0 sayang ya. Super clean banget. Anyway, pageant lovers semuanya harus tahu kalau misalnya di karantina kemarin itu kami Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat tidak memungut biaya sepeser pun. Bisa kalian tanyakan langsung. Betul. Ya kan? Tidak ada kami memungut biaya sepeser pun. Oh, jadi memang ada budget ya untuk? Ada budgetnya Kak pas mau berangkat nasional. Jadi akhirnya setelah diomongin nih sama RD Provinsi, bener nih mau ngundurin diri winnernya, iya oper aja ke runner up-nya. Kebetulan karena aku runner up ditanya nih Kak, pada saat itu kebetulan aku lagi join management, jadi aku juga lagi kontrak. Nah cuman kebetulan karena situasinya tuh aku high school, belum punya confidence untuk join kompetisi nasional. Jadi akhirnya RD-nya bertemulah sama tim manajemenku dan orang tuaku waktu itu. Diminta izin dan segala macam, orang tua aku tuh agak deg-degan Kak, karena aduh anak saya masih kecil, ikut nasional ya kan. Nah akhirnya dicoba diskusikan, terus juga waktu itu manajemen aku katanya mau provide Kak si uang pendaftarannya ini, katanya yang penting kamu mau mengharumkan nama Jawa Barat di nasional, sisanya kamu nggak usah pikirin, nanti kamu mau training, nanti kita bakal bantu. Akhirnya coba dong aku tanda tangan waktu itu Kak. Kita persetujuan kalau winnernya mau kasih title-nya untuk aku biar aku bisa maju nasional. Tapi ternyata Kak, it wasn't as smooth as that. Jadi pasti ada aja rintangannya di beauty pageant. And since I was so young, I was kind of shocked joining beauty pageant competition karena pada saat itu juga Maria mengalami bully, mengalami hate speech, bahkan juga sempat mengalami fitnah dan tuduhan-tuduhan waktu itu tuh. Jadi ternyata pada saat winner yang melepas gelarnya itu masih ada berat hati Kak. Masih berat hati sehingga pada saat itu tuh sempat muncul bertaburan di sosial media dan Mariam itu mengambil gelar dengan membayar uang untuk maju ke nasional. Jadi emang ada rintangannya banget. It was a hard time for me karena pada saat itu bener-bener yang difitnah gitu ya Kak for the first time. Terus aku masih 17 years old, itu jadi culture shock juga. Cuman di situ kebetulan aku karena terikat manajemen, udah tanda tangan kontrak, kita juga udah audiensi di Sparbud, udah audiensi juga ke SMA aku sempat tuh Kak mau mengundurkan diri. Duh, gak kuat deh kayaknya kalau udah dihujat, udah dibully, belum ke nasional, kayaknya juga walaupun aku gak salah, I cannot be the chosen one gitu kan, karena I feel like reputasi aku kayaknya udah gak bagus. Tapi pada saat itu agensiku kekeh, kamu harus tetap maju atau nanti ada denda yang harus aku bayar. Mengingat cerita Karitasya kemarin juga, Karitasya kan sempat kena penalti ya Kak. Sekitar 25 juta. Aku tuh kemarin sekitar 60 sampai 70 juta. Yes, and at that moment I was shocked, tapi aku juga gak mau membebani kedua orang tua aku. Ya udah mau gak mau kita harus face bullying ini. Terus juga aku waktu itu diminta gas speak up sama manajemen. Nanti kita bakal buat press conference aja secara resmi. Tapi ternyata sampai akhir kepulangan aku tuh gak ada press sama sekali. So it was a tough time for me juga. Terus juga manajemennya juga ternyata kurang supportive waktu itu. That's why pas Miss Mega Bintang Indonesia buka gitu ya, aku yang kayak ngelihat Bunda Rizky, Kak Ivan Gunawan, as an RD tuh sayang banget Kak sama queen-nya. Mereka bakal ada di garis terdepan, gak cuman untuk speak up for their queens, tapi bener-bener well prepared everything. Bakal ada terus untuk setiap queen-nya tanpa terkecuali. Entah itu winnernya, runner up, mereka bener-bener caring. Jadi Mariam di situ
trust sama Miss Mega Bintang Indonesia. Nah dari situ coba lagi pageant, alhamdulillah juga direstuin sama keluarga after lihat Miss Mega Bintang Indonesia and everything about it. Terus juga yang pastinya mulai lebih giat lagi latihan public speaking and stuff. Kemarin juga berkat Kak Cia ya, kita ngobrol-ngobrol, ngelihat Kak Cia, oh ternyata aku nggak sendirian, ternyata dunia pageant memang kayaknya seputar itu-itu aja kan Kak. Jadi kayak about denda, about everything like that. Terus ngelihat Kak Cia kemarin masih bisa semangat sampai hari ini, Mariam pun ngerasa ya aku juga harus semangat. I can come back stronger always. Oh wow, luar biasa ya, ternyata ada cerita-cerita unik ya di balik para queen-queen MMBI Jabar ini, luar biasa kali. Dan memang even saat kamu akan menjadi seorang beauty pageant itu pasti selalu ada pro dan kontra. Tapi kan bagaimana cara kita menangani hal tersebut agar tidak berpengaruh terhadap kehidupan kita, ya kan? Luar biasa sekali. Oke, teman-teman. Tadi sedikitnya sudah Mariam sampaikan juga ya, kenapa Mariam tertarik untuk bisa join di MMBI Jabar, karena melihat juga Mamski sangat caring about the queens-nya. Tidak hanya itu saja, tapi semuanya juga benar-benar kita perhatikan sampai sedetail itu juga. So far untuk Christine dan Tia nih, yang bikin kalian tertarik juga nih untuk bisa bergabung bersama MMBI Jabar tuh apa sih? Silakan. Boleh. Boleh. Jadi MMBI Jabar itu bukan pageant pertama aku, Kak. Oke. Aku sempat ikut beauty pageant di 2019. Oke. Di situ puji Tuhan aku menang saat nasional. Diikut sertakanlah ke internasional. Nah, semua preparation yang ada itu aku kerjain sendiri. Jadi nggak ada bantuan. Paling bantuan juga ada dari teman-teman terdekat. Gitu. Di situ aku mulai ngerasa ada down-nya lah, Kak. Jadi kenapa aku mengusahakan ini sendirian padahal aku membawa nama Indonesia waktu itu. Sempat ada masa aku down, aku sedih, terpuruk juga karena memang tidak membawa mahkota ya kita. Kita tidak membawa sebuah hadiah untuk Indonesia waktu itu. Terus nggak tahu kenapa aku tuh sempat ngeliat di explore Instagram Kak Igun, terus Yayasan Dunia Mega Bintang, ada ketertarikan lah gitu. Tapi kan itu aku kubur aja kan Kak. Kenapa kayak, tuh? Kenapa? Udahlah, aku udah umur segini Kak. Aku juga sekarang arsitek, jadi ya sudahlah kita fokus saja dengan kehidupan yang sekarang dijalankan gitu. Garis kalau kita ngomongin garis hidup kan ya udahlah, udah ada arsitek nih, ya udah kamu jalanin aja, nggak usah neko-neko nambah ini itu lagi gitu. Terus mulai ini ada nih tiba-tiba regional, Mamski mulai ngeluarin MMBI Jawa Barat. Di situ ada ketertarikan yang sungguh sangat besar untuk ikut. Tapi juga ngelihat finalis-finalisnya juga berat-berat ya Bun, lumayan. Apakah memang ini adalah panggilan atau enggak? Jadi aku pun menyangkal panggilan ini awalnya. Sampai akhirnya mepet, udah mau offline audisi, akhirnya aku memutuskan untuk ikut. Dengan segala konsekuensi yang aku tahu, mungkin pekerjaan ataupun aktivitas di luar pekerjaan. Jadi aku juga aktif di beberapa organisasi. Jadi aku menyukai kegiatan sosial juga. Jadi biasa. Waktu kemarin ke panti jompo, ke rumah nenek, itu aku happy. Aku akhirnya bersosialisasi lagi, gitu. Ada panggilan secara khusus ke sana memang, gitu. Emang senang aja sih Kak. Gitu. Terus juga aku kan advokasi ada ke arah gimana kita mendevelop youth-nya Indonesia, anak-anak muda Indonesia untuk bisa membuktikan kepada dunia kalau kita tuh layak untuk berkompetisi dan layak untuk disandingkan dengan mereka. Gitu. Dan layak untuk jadi perbandingan ya. Betul. Kita tuh nggak neko-neko. Indonesia tuh mantap. Luar biasa. Jangan kan Indonesia Jawa Barat, lihat Mariam, Tia aja udah menakutkan ya Bun. Dan kemarin pun saat aku melihat respon dari para pageant lovers ya, itu aku melihat kalau respon mereka sangat positif sekali terhadap queen-queen MMBI Jawa Barat, karena memang not only about beauty, tapi
kalian juga cantiknya berisi. Belum lagi kalian juga punya public speaking yang sangat mumpuni juga. Jadi untuk disandingkan di nasional sih aku sangat pede ya. Pede banget ini wakil Jawa Barat bisa bertarung di nasional nantinya dan memberikan yang terbaik. So far kalau Tia sendiri ini, yang bikin Tia tertarik untuk ikut MMBI Jabar apa sih? Kenapa Tia memilih Miss Mega Bintang Jawa Barat? Karena Miss Mega Bintang Jawa Barat bukan hanya berfokus kepada lenggak-lenggok di atas panggung, tapi Queen Miss Mega Bintang yang sangat menginspirasi Tia untuk bisa berkompetisi. Terutama Kak Cia itu sangat menginspirasi bagi Tia karena Kak Cia dari apa ya, pengabdiannya kepada sekitarnya itu yang sangat menginspirasi Tia. Dan Tia juga ingin terus meraih mimpi Tia dan mencoba hal baru tentunya, dan semoga ini adalah jalan Tia menuju mimpi Tia. Amin, amin, semoga ya. Oke, luar biasa sekali so far ya. Kita juga akan ini nih mau nanya-nanya juga nih, karena kalian ini juga kan sudah menyandang beberapa gelar ya kan. Luar biasa, ada Mariam sebagai Face of Skincell by Nature Asia. Jadi anyway, Skincell by Nature Asia ini jadi memang salah satu pabriknya yang dimiliki sama Moms Kiki. Itu memang memproduksi seperti minuman fiber drink, kolagen, jamu, dan lain sebagainya. Dan Mariam sendiri juga dipilih sebagai Face of Skincell by Nature Asia. Karena memang ada beberapa kriteria khusus untuk bisa mendapatkan titel tersebut. Oke, jadi Mariam pada saat dari mulai malam Grand Final itu, Mariam kan jadi dinobatkan sebagai Face of by Nature Asia ya. Nah, pada saat kunjungan ke pabrik sana itu ngapain aja sih? Oke Kak, sebenarnya Mariam juga interested banget ya kemarin waktu ada kunjungan ke pabrik, karena emang selalu lihat nih di Instagramnya Mamski main-main ke pabrik, terus juga ternyata kita dibolehin lihat pembuatannya, bahkan dibolehin lihat in details kayak microscope, terus lihat banyak bagian-bagian pabrik yang aku sendiri belum pernah lihat gitu sebelumnya. Jadi kemarin tuh bener-bener aku pun mau tahu detail Kak. Aku juga sempat nanya-nanya sama kakak-kakak yang kerja di sana. Kalau yang Viber tadi ya, kalau Viber ini tuh fungsinya apa, kandungannya apa aja, terus apa sih yang bikin kandungannya beda sama yang lain, and stuff like that gitu. Karena kebetulan juga si Viber ini tuh membantu pencernaan ya teman-teman, dan kita juga kemarin sempat disuggest untuk cobain minum sama Mamski dan tim, dan bener Kak ngaruh banget. Yes, that's why aku pun interested gitu untuk tahu lebih jauh mengenai pembuatannya. Terus juga aku udah sempat planning juga nih, kayaknya aku mau konsumsi fiber ini daily, dan yang pastinya juga aku udah tertarik bisnis sih Kak. Jadi emang udah ada planning-planning mau berbisnis. Baik, oke, luar biasa. Seru ya? Seru banget. Oke, iya. Ya, dan memang salah satu kriterianya yaitu apa sih, Mariam salah satu yang paling cocok mendapatkan titel sebagai Miss Face of Skincell by Nature Asia. Seperti itu. Kalau Tia sendiri nih dapat Miss Face of Healthy Skin ya. Jadi memang kita melihat kayak Tia ini cocok gitu as ambassador Face of Healthy Skin, karena kebetulan kita juga ada beberapa sponsor seperti Beauties, seperti Skincell Cosmetic Industry yang memang para sponsor ini yang bergerak di bidang kecantikan. Jadi at least kenapa kita memilih Tia as a Face of Healthy Skin, karena dia dirasa yang paling cocok mendapatkan gelar tersebut. Bukan melihat kita dari seberapa putih, seberapa mulus, enggak, tapi memang ada beberapa kriteria tertentu. Dan tentunya Christine juga mendapatkan Best Catwalk, luar biasa, pas di swimsuit juga dapat kan ya. Luar biasa, tapi memang catwalknya Christine ini sangat smooth sekali, sangat enaken gitu ya melihatnya, karena mungkin ini apa sih, backgroundnya model, kamu backgroundnya model? Sempat, betul. Oke, jadi memang sudah terbiasa ya melangkahkan kaki itu. Oke. Anyway, lanjut kita ke pembahasan berikutnya ya. Jadi pada saat mulai dari karantina hingga grand final itu
banyak sekali kan momen-momen yang sangat memorable nih. Nah, yang paling menegangkan apa sih? Momen-momen yang aduh, tegang banget lah gitu perasaannya. Silakan. Dari Christine dulu. Boleh. Lebih kalau tegang kayaknya semuanya kayak. Kayaknya semuanya kita deg-degan semua kali ya. Mau ngapain apapun itu, swimsuit, terus mau opening dance, bahkan kayaknya GR pun kita deg-degan ya. Kayak tangan udah pada dingin semua ya kita ya. Tapi lebih ke memorable, sebenarnya lebih ke pemanggilan wildcard-nya Kak Igun. Itu di situ nggak expect, jujur nggak expect banget. Tapi nggak yang kayak gue harus kepilih, gue harus gitu nggak sih? Enggak, justru aku lebih ke pasrah kayak ya sudahlah begitu. Jadi kan udah di top 6, terus kita udah pemenang face off dan atribut lain, terus kan udah pemanggilan wildcard. Itu yang pertama Tia ya, terus Kanabila sama Katenya. Terus di situ aku udah mulai ya udahlah gitu loh Kak. Terus di situ udah nggak fokus. Jadi di panggung udah kayak blank. Udah ya udah. Runtuh duniaku. Sudah. Baik. Ya sudah, aku akan kembali menjadi arsitek gitu. Jadi waktu itu nggak fokus. Kak Igun ngomong beberapa kata-kata kalimat juga waktu di panggung tuh aku udah nggak begitu fokus. Pas Kak Igun, baiklah saya akan memilih Christine Stefani. Di situ aku bengong, aku ngeliat Mariam betul ya. Kita lihat-lihatan dulu berapa detik. Sampai akhirnya Kak Igun iniin tangan, jadi saya oh iya emang harus maju ya. Begitu. Di situ blank dulu sih, shock dulu. Jadi ya udah maju, senyum, abis itu balik-balik ke posisi awal. Terus abis itu bubar kan ya kita. Pembubaran, aku ketemu teman-temanku nangis. Kayak aduh nggak percaya. Seperti ini ya, seperti dunia yang akan runtuh tapi tidak jadi. Tidak jadi, diselamatkan oleh Kak Igun. Lanjut nih Tia. Tia adalah nama pertama yang diumumkan untuk mendapatkan wildcard dari Kak Ivan Gunawan. Bagaimana perasaannya Tia? Yang pastinya gak nyangka ya Kak. Terus terharu juga, terus kayak wah ini ada kesempatan lagi Tia buat maju terus gitu. Sedikit cerita juga, Tia itu ada cerita sedih yang dimana Tia harus berhenti untuk meraih mimpi Tia. Dengan Tia mendapatkan wildcard dari Kak Igun, alhamdulillahnya Tia bisa menyambung terus cita-cita Tia. Luar biasa, baik. Iya memang ya. Jadi banyak sekali kebetulan ya yang memang ada cerita-cerita background dan lain sebagainya yang memang mengharuskan untuk berhenti bermimpi dan lain sebagainya. Tapi mimpi itu kan bisa kita raih kembali nih dengan kita berusaha semaksimal mungkin. Dan jangan sia-siakan kesempatan ini Tia, karena tidak datang 2 kali. Anyway Maria, meskipun kamu tidak dikirim ke nasional, tidak mendapatkan wildcard, tapi apakah kamu mengetahui bahwa PL itu sangat mendukung sekali Mariam? Aku sampai baca itu komen-komennya kayak Mariam, oh my god, kayak banyak sekali yang sayang dan sangat suportif sekali terhadap kamu Mariam. Kak, mungkin sebelumnya aku nggak nyangka ya, Mariam nggak nyangka pada saat selesai grand final, terus ternyata dapat banyak support dari para pageant lovers. Karena aku tuh ketika awal audisi Kak, aku tuh deg-degan banget. First of all, aku gak punya tim. Tapi waktu itu something give me hope, itu ketika aku ingat Kak Valerie, Miss Mega Bintang Indonesia Nasional, dia juga sempat cerita kalau nggak punya tim, datang sendiri, prepare sama ibunya, dan semua itu benar-benar emang cuma dia dan ibunya. Jadi begitu aku lihat Kak Valerie, aku merasa there is hope for me too gitu. That's why, aku coba aja deh, soalnya aku yakin Miss Mega Bintang Indonesia tuh ngasih opportunities ke semua orang tanpa pandang bulu. So aku datang dengan confidence yang memang masih setengah, karena aku branding juga nggak kuat gitu kan, nggak punya tim, I don't have someone to promote me gitu, walaupun aku sebelumnya pernah pageant, tapi Miss Mega Bintang Indonesia is a whole new situation for me. Jadi ketika audisi juga adaptasinya benar-benar cukup sulit ya Kak, kalau boleh jujur. Terus juga for the first time ketemu langsung sama pageant lovers, itu deg-degan banget Kak, karena biasa ngelihat di social media aja kan kayak Kak Bunda Latinas and stuff like that, para pageant lovers. Tiba-tiba
ketemu langsung tuh awalnya nggak tahu juga kan Kak, ini admin mana, ini portal pageant mana. Jadi aku cuman senyum-senyum nervous gitu loh Kak, kayak iya gitu. Ini aku harus gimana, awkward gitu. Terus juga I wasn't that confident gitu karena aku nggak punya tim, I don't have someone to support me. Jadi pulang audisi tuh Kak, sebenarnya aku tuh sedih. Bener-bener yang aduh, kayaknya aku nggak akan kepilih top 10 finalist. Awalnya tuh sempat gitu, Kak. Oh my God. Makanya ketika announcement di sosial media? Iya, sosial media, masuk top 10 jajaran yang 5 pertama itu, aku tuh nangis, Kak. Aku dari kamarku tuh lari. Terus nangis sampai seguk-segukan, sampai orang tua aku tuh, kamu kenapa? Ayahku tuh sampai kayak gitu. Aku yang kayak, I don't believe it, aku sampai bisa masuk top 10 yang kemarin gitu. Bener-bener yang kayak, aduh ternyata bisa loh Ma gitu. Terus ya ampun bersyukur banget. Karena aku juga mention tadi, aku memang sangat ingin bersama Bunda Rizky, bersama Kak Ivan, bersama seseorang yang memang sayang sama aku gitu. Dengan seseorang yang aku bisa kasih my whole opportunities, my whole hard work, dan pasti being appreciated gitu Kak. Makanya ketika dapat kesempatan itu, aku happy banget. Aku waktu itu sharing sama orang tuaku dan aku minta dukungan waktu itu sama CEO Duta Kampus aku gitu. Terus ketemulah kita, aku dapat dukungan dari situ, disupport terus, sempet nangis juga. Aku cerita kayak, aku nggak punya pendukung, aku nggak tahu gimana caranya bisa collab sama portal pageant, aku nggak tahu kalau aku mention nanti bakal di-repost gak ya, itu aku nangis Kak. Terus juga aku juga kan gak pernah masuk hot pick ya, hot pick yang ini loh yang muncul di Instagram seliweran gitu. Jadi aku tuh sempat disuruh stop social media sama my surrounding. Semua orang nyuruh aku stop social media karena itu jadi ngaruh banget ke aku jujur. I was breaking down tuh gitu. Duh gak punya support, kayaknya udah deh gitu, bisa gak ya lanjut karantina, bahkan sempat gitu. Cuman karena disuruh puasa dulu dari sosmed waktu itu, so aku puasa, bener-bener puasa Kak. Jadi buka Instagram, aku cuman post paling feeds atau story, aku keluar dan itu HP aku tuh selalu posisinya airplane mode gitu. Jadi notifikasi tuh nggak akan bisa masuk. Aku cuman di situ aja Instagram. Selebihnya aku practice atau open WhatsApp untuk contact my family. Dan selama karantina pun aku gitu Kak. Aku cuman open Instagram, upload endorsement, upload kegiatan karantina. Aku exit. Aku nggak yang kayak dulu scroll, aku bukain satu-satu portal pageant, aku bacain satu-satu karena aku udah nggak punya tim, nggak punya support gitu. Jadi I was breaking down, cuman karena aku bener-bener yang puasa, kemarin social media, aku yang lebih jalanin aja, terus juga karena aku sempat practice juga public speaking sama catwalk, aku berusaha sebisa mungkin, seperti yang kata Kak Cia, untuk gak ngecewain orang-orang di belakang aku. Mungkin yang support aku cuma 1-2 orang, tapi kalau mereka lihat aku gak maksimal, mereka pasti kecewa. Apalagi aku juga sempat dikasih pesan juga, kalau I should keep on going for myself gitu and never compare myself with anyone in the room. Nah, itu tuh membekas banget ya aku Kak, quotes yang dikasih. Jadi di situ aku yang kayak, okay, focus on myself, fokus sama aku aja, jalanin aja, lakukan yang terbaik. So far juga aku puas banget Kak dengan karantina kemarin karena bener-bener Mariam udah kasih 100% ya Mariam. Dan seeing all the pageant lovers yang kayak, oh catwalknya udah luas, terus udah better, terus tinggal explore sedikit lagi, terus yang kayak, oh badannya udah mulai kurusan lagi ya, terus makeupnya udah mulai cocok nih, udah mulai tahu ya makeup. Itu tuh rasanya kayak, thanks God, at least aku progressing and people can see that gitu. Ketika kamu melakukan yang terbaik, orang juga bisa lihat kita melakukan yang terbaik. Masalah takdir itu aku percaya 100% sama Tuhan. Whatever the journey, apapun hasilnya, yang penting udah ngelakuin yang terbaik, udah ikhlas, pasti akan bertemu dengan rezekinya. Wow, such an amazing journey ya Mariam. And are you happy for that? I'm so happy. Oh my God, yes. Luar biasa ya Mariam ini ternyata. Dan kalau respon terdekat dari orang-orang terdekat nih pada saat mengetahui kalau kalian ternyata diberi kesempatan mendapatkan wildcard untuk bisa berangkat ke nasional, itu seperti apa respon keluarga, tim, dan orang-orang terdekat kalian? Nanti dulu. Tentunya keluarga Tia sangat support banget ya, kayak ngasih semangat, ayo Neng, katanya gitu.
Bapak doain, mau doain gitu ya. Tampilkan aja yang terbaik, Cina, apapun itu hasilnya. Yang terbaik. Yang terbaik aja gitu. Terus dari tim Tia juga kayak, ayo Ti, semangat ya, Cina, kamu pasti bisa. Kakak tahu kamu sedikit pemalas, tapi dengan pembuktian ini kamu bisa loh. Gitu. Betul. Jadi sangat support ya. Iya. Dan Christine juga, apalagi Christine sudah menjadi arsitek ya kan? Bagaimana respon orang terdekat? Meng-congratulate pasti. Mereka senang pasti. Ada deg-degannya iya, karena kalau kita mempersiapkan nasional otomatis waktu yang kita berikan kan akan lebih dibanding yang kemarin. Betul. Christine juga udah mempersiapkan untuk beberapa organisasi, mulai diestafetkan tongkat kepemimpinannya. Baik. Soalnya lumayan ya kalau menghilang berapa bulan, organisasinya bisa nggak jalan. Untuk kerjaan, bos tuh support banget. Ini ada cerita lucu, Kak. Jadi aku ada project membangun gereja di Padalarang, di KBP. Di project itu kan kita otomatis tim ya, Kak. Betul. Terus ketua panitianya adalah rektor kampusku dulu. Dan bosku dengan sangat inisiatifnya, dia memberikan, memforward untuk vote, yang kita voting itu. Terus rektorku langsung bilang, saya sudah vote untuk Christine. Jadi, bosku sampai men-share segitunya. Jadi aku say thanks banget untuk bosku, sangat suportif. Sampai ke klien dan ke vendor-vendor. Jadi waktu aku ke vendor keramik, jadi aku mau lagi milih keramik nih, Kak. Terus vendornya seru langsung, ya. Vendor langsung, kamu tuh ikutan? Kayak gitu. Hah? Ini kamu bener? Soalnya beda banget nih kayaknya. Soalnya aku kalau misalnya di arsitek kan udah nggak begini ya, pakainya sneakers. Udah nggak heels ya. Betul. Udah nggak dandan-dandan nggak ada soplen-soplen gitu ya. Nanti debu-debu masuk ya. Betul. Kita menerjang site visit itu ya kan. Gitu. Luar biasa. Jadi sangat suportif juga ya. Sangat suportif, dari teman-teman juga suportif. Aku juga sama kayak Mariam, kita nggak punya tim yang memang memprepare kita dari awal audisi ya. Jadi untuk semua outfit, make up-nya seperti apa itu kita pikirin sendiri. But you are amazing, you know. Aku juga shock kayak wow. Ya, you're amazing. Aku udah speechless banget loh. Semuanya luar biasa. Betul. Semua finalis Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat itu bukan wanita biasa, bukan wanita sembarangan. Karena kami sebagai tim yang memilihnya, kalian untuk bisa masuk ke jajaran top 10 itu sangat susah. Betul. Pageant lovers tuh mesti tahu. Iya, benar. Top 6, top 10 dari Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat keren semua. Betul. Dan bisa kalian lihat juga tadi sudah di-share background mereka seperti apa, latar belakang, pendidikan dan lain sebagainya itu mereka sangat luar biasa sekali ya. Jadi bukan gadis sembarangan ya, hati-hati kalian ya. Dengan wakil Jawa Barat kita ini. Anyway, untuk ke nasional ini kan sebetulnya di bulan Mei ya. Mei itu waktu ini sangat tidak akan begitu terasa ya rupanya. Jadi memang sudah harus dipersiapkan. Apakah kalian sudah mempersiapkan? Khususnya untuk Christine sama Tia ya. Tapi kan I think Mariam juga pasti support mereka. Dan nanti kita ke sana ya. Kita menonton ke sana. Oke. Bagaimana? Preparation apa aja nih yang udah dipersiapkan? Yang pertama banget, Christine mulai nyicil untuk menaikkan berat badan. Oke, baik. Udah midnight snack ada. Udah mulai juga buat gym. Supaya jadi Christine tuh nggak bisa gendut, Kak. Oh gitu. Aku tuh bingung banget aku mesti gimana. Aku makan malam tuh udah di atas jam 9 malam tetap saja seperti ini. Aku minum aja naik loh. Gitu. Iya. Tukeran yuk. Sepertinya kita sama kayak. Iya. Aku minum aja naik. Jadi ya sudahlah gitu. Kalau stres aku makan. Kalau apa aku makan, tapi emang segini-segini aja. Jadi mungkin memang masa otot yang harus dinaikin. Benar, harus bulking ya. Jadi mulai mencoba untuk gym, susu protein, gitu. Terus untuk public speaking juga udah mulai nyicil. Udah mulai nyicil juga untuk supaya nggak nervous di depan orang-orang. Mariam kayaknya udah sangat expert. Masih deg-degan, dingin-dingin, getar-getarnya masih ada. Begitu. Jadi memang sudah dimulai ya preparationnya. Sudah ancang-ancang. Kalau Tia nih, kemarin juga aku sempat lihat sih Tia kayak udah mulai-mulai catwalk ya kan.
preparation apa lagi yang sudah Tia persiapkan untuk ke nasional nantinya? Nah, sebelumnya Tia juga sama seperti Kak Christine, Tia itu susah naikin berat badan. Nah, alhamdulillahnya sekarang udah stuck di 47. Nah, gimana caranya Tia bisa menjaga berat badan Tia jangan sampai turun gitu. Nah, terus Tia juga sekarang lagi ada kelas catwalk, kelas public speaking juga gitu buat nyiapin nanti ke nasional. Semoga Tia bisa menampilkan yang terbaik. Harus ya, jadi memang harus improvement juga gitu. Meskipun kita sebagai tim, kita dari timnya Mamski juga akan memprovide kalian untuk persiapan dan lain sebagainya. Tapi kalian juga harus bisa providing diri sendiri juga gitu. Karena memang yang kita berangkatkan itu tidak satu ya. Jadi biar tidak terlalu pusing ini kepala-kepala ini ya kan. Nanti sharing-sharing gimana. Anyway, ini last but not least, bisa kalian apa sih yang pengen kalian ucapin ke orang-orang yang sudah supporting kalian, kesan-pesan sama keluarga dan orang-orang terdekat hingga mengantarkan kalian ke titik yang sekarang ini. Silakan. Oh, aku dulu. Boleh. Terima kasih banyak. Hanya kata terima kasih yang bisa Christine berikan untuk sekarang. Christine akan berjuang untuk siapapun yang support. Terima kasih banyak. Hanya kata terima kasih yang bisa Christine kasih. Terima kasih. Luar biasa. Lanjut. Tia juga mau mengucapkan terima kasih kepada tim Tia dan orang tua Tia yang selalu support Tia, dukung Tia. Terus Tia juga mau ucapin terima kasih buat mama sama bapak udah support Tia terus sampai bisa di titik sekarang. Terus doain Tia terus buat Tia bisa meraih mimpi Tia. Dan semoga Tia bisa menampilkan yang terbaik untuk kalian semua. Amin. Oke, mungkin kurang lebih Mariam juga sama. Mariam ingin berterima kasih banyak kepada seluruh pageant lovers, kepada kedua orang tua Mariam, mama, papa, adik-adik Mariam, Kak Vicky, Abang Wenda, semua teman-teman duta kampus, teman-teman yang selalu percaya sama Mariam since day one, yang udah bantu vote juga, sahabat-sahabat Mariam, everyone that keep DMing me, semua cinta kasih kalian Mariam baca satu-satu. Mariam juga nggak mungkin ada di titik saat ini, apalagi bisa full progress di grand final tanpa DM kalian, tanpa message dan support kalian. Satu hal yang pasti, Mariam pasti akan berprogres lebih baik lagi dari hari ini, akan nurunin berat badan lebih lagi, akan latihan catwalk lagi, akan lebih luwesin lagi pose-posenya. Pokoknya I will progress myself throughout this journey and I hope to see you on my next journey. Jangan berhenti untuk dukung Mariam. Untuk sekarang mungkin sama ya, Mariam cuma bisa memberi ucapan terima kasih, but I hope one day I can make you all proud by sharing and achieving my new achievement. So yes, thank you very much. Oh my God, luar biasa, luar biasa. Tidak terasa ini kita sudah berbincang-bincang ya dengan para bintang ini sudah cukup lama rupanya ya. Anyway, terima kasih banyak buat pageant lovers semua yang sudah nonton bincang-bincang bintang di segmen kali ini ditemani oleh Mariam Kasim, ada Tia, juga ada Christine Stefani. Thank you so much. Jangan lupa follow seluruh sosial media dari Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat, di subscribe juga, di like, di share, di komen juga YouTube channelnya Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat, dan sampai berjumpa di bincang-bincang bintang selanjutnya. See you!